Bocah-bocah, siki pelajaran bahasa Jawa, Ibu arep awe tugas nembang mocopat sing temane virus corona. Dikirim lewat WA grup nanggo video, ditunggu ngasih jam 11 awan esok. Duh, mocopat. Jaluk waras apa ya? Kang Kuku kayaknya bisa kayak. Jajal lah. Sa, orang maning di ko. Arep ngene Kang Kuku ham. Arep ngapa ko? Arep jaluk warane Bang Mocopat. Oke, dolan bayu lah. Numang ngapa mbok bosen? Mensi tonglolan kayak menang-menang sebulan. Yuk. Molah nyorep jaluk waras Kang Kuku ko. Loh, ding ora maskeran ham. Lah, mau ngapa masker-maskeran? Si sehat kayak gie ko. Keh, wis ra maskeran, ngajeki dolan. Mending kok ngancani aku ngene Kang Kuku. Ben Kang Kuku sing jelas nak, bahayane orang nganggo masker. Oh, kayak kue. Ya wis lah. Nyong melu. Kok mau nyong ya? Ngene Kang Kuku. Yuk. Ya wis ayo. Tangannya wis iso apa urung? Oh iya, Kang. Wis disik. Ya. Nang jawab bae ya, men mandan tenggar. Ya, Kang. Nora pada ngapa sih? Kayak ora tahu-tahunya pada dolan ngene. Yang ngapura Kang, lagi kerja malah diganggu. Ora apa-apa, kadang nyong anu lagi mandan santai iki. Kayak kiye Kang, nyong niate mari ngene arep jaluk tulung diwarai nembang mocopat. Ningen, hamar, malah ngajeki tongkrongan nang rel sepur Kang. Lho kok sih kepriwe, Mar? Malah ngasengi bocah tongkrongan nang rel sepur. Ora nganggo masker maning. Ki maskernya tinggal disit ke. Bakang lah. Pisi. Gawe mbakane angel maning. Oh, ala bocah. Kok mending ambakane angel apa ambakane ilang? Gelem ambakane ilang. Ya babak Kang lah. Siapa sing gelem ambakane ilang dajal. Ya wis, kowe mulane iki maskernya dinggo. Nek ora gelem ambakane ilang. Ya wis Kang lah. Gemar, kok ngerti apa ora? Perda nomor loro tahun 2020 tentang nyegah virus corona. Kue salah sijine ya nganggo masker kue. Kambing jagonge kue aja pada tempelan aja kue. Mana duwe jarak? Ya kue. Oh, kayak gue Kang. Iya. Minimal ya 1 meter. Oke, kok ngerti apa ora? Corona karo Covid-19 kue apa? Corona kue virus kewan sing nyebabna penyakit Covid-19. Lah, nek kena penyakit kue ya nek gejalane panas, lebih kang 37 derajat Celcius, watuk, pilek, tenggorokannya lara, lemes, terus letih, lesu. Lah, caranya gawe kepriwe Kang? Iya Kang, kepriwe sih gue carane? Caranya gae, ya gue mau nganggo masker, wisuh, tangannya sing resik, nganggo sabun, jaga jarak, mangan panganan sing bergizi, sing akeh vitamin C, vitamin E barang. Ngertian temen kok Kang. Ya ngerti kok, nyong nang kene kan sebagai satgas desa. Aja kur manduk-manduk tok, paham apa ora? Ya, paham Kang. Lah kok kan wis paham. Daripada kok pada dolan-dolan orang genah, mending rewangi nyong gawe ukir godhong nangka. Mengko sekalian kowe sak teko warai nembang mocopat. Ya wis yo, pada mlebu jero. Ya Kang. Tapi piye ke? Aja kelalen. Kene kan ana lebihan masker kan desa, mengko dibagikna maring batir-batirmu. Oh ya Kang, sunat ya Kang. Ya. Yo.
Salam Bergas. Hari ini merupakan pembukaan Pekan Pemuda Gereja Kristen Jawi Wetan. Maka, di dalam ibadah kali ini, seluruh petugas pelayanan adalah dari pemuda atau KPPM GKJW Jemaat Kebon Agung. Dalam satu pekan ini akan ada kelas webinar atau seminar online yang dibuka oleh DPPM, Dewan Pembinaan Pemuda dan Mahasiswa. Maka diharapkan jemaat, khususnya para pemuda dan pemudi Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Kebon Agung, boleh ikut serta mendaftarkan diri. Pendaftaran ditutup atau maksimal adalah H-1 dari pelaksanaan. Dengan memilih kelas sesuai dengan minat dan bakat yang diinginkan. Info lebih lanjut tentang pendaftaran dan kelas-kelas webinar online bisa menghubungi Sekretariat DPPM. Dan kami tetap menghimbau di masa pandemi ini kita semua tetap mengikuti protokoler kesehatan, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air yang mengalir, atau menggunakan hand sanitizer. Salam Bergas, berkarya dalam Kristus, bergaya dalam gaya hidup Kristus, berasa hanya kepada Kristus, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemuda adalah generasi sekarang dan masa depan gereja. GKJW mengajak kita untuk menghayati peran pemuda dalam gereja melalui Pekan Pemuda GKJW tahun 2020. Tema Pekan Pemuda Gereja Kristen Jawi Wetan di tahun 2020 adalah Bergas. Melalui tema ini, pemuda diajak untuk mampu berkarya, bergaya, dan berasa dalam Kristus di tengah situasi perkembangan zaman yang penuh dengan tantangan. Maka, marilah kita masuk ke dalam bait-Nya yang kudus dengan penuh sukacita. Jemaat diundang berdiri dan dengan penuh semangat seperti semangat insan manusia di masa mudanya. Mari kita menyanyikan lagu dari PKJ 216 ayat 1 dan 3, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebaktian pembukaan Pekan Pemuda kali ini kita lakukan di dalam nama Tuhan Allah yang sudah
memberi semangat kepada orang-orang muda. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, introitus bacaan pembuka atau tema ibadah kita hari ini dari Timotius 4 ayat 12 yang mengatakan demikian. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sambut tema atau introitus pada hari ini dengan kita bernyanyi dengan lagu Masa Muda. Masa muda sungguh seram, jiwa penuh dengan sukacita, bagai api yang tak kunjung padam, selalu membara dalam hati. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenal, ku tinggalkan semua dosaku. Yang berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan. Though he may not entirely be out of the woods yet, the team and I agree that all our evaluations, and most importantly, his clinical status, support the president's safe return home, where he'll be surrounded by... It's going to get worse. Suspending all travel. Worst percentage drop terbanyak. America, the anxious. The whole world, I feel like it's like shutting down right now. The unseen danger of coronavirus with visible impact. I worry about the people in my life. I look at my 401k and I about have a heart attack. Saya rindu sekali duduk di kursi gereja. Gara-gara corona, saya tidak lagi boleh datang ke sana. Saya cuma bisa melihat Bapak Pendeta dari layar kaca, bernyanyi dan mendengar khotbah seperti menonton dunia dalam berita. Sekarang orang-orang penuh curiga. Maskernya mana? Cuci dulu tangannya. Anda dari luar kota. Semenjak ada corona, berubah semua tatanan dunia. Saya ingin sekali bekerja seperti biasa, tanpa harus dikurangi upahnya. Saya ingin sekali mendengar
teriak riuh anak-anak yang mendapat kabar bahwa pelajaran telah usai dan besok libur sekolah. Saya ingin nongkrong bertemu muka dengan kawan semua tanpa harus was-was digerebek Satpol PP yang hanya sekedar mengingatkan agar jarak duduknya dijaga. Ditanyain KTP-nya mana. Saya tak ingin bertanya, siapa yang menemukan televisi? Saya juga tak mau menduga siapa yang telah berhasil menabur debar di dada sebelah kiri. Tak mau bertanya siapa yang lebih dahulu tahu bahwa virus corona telah berhasil menginfeksi. Bisa jadi Anda, dia, atau mereka. Ribuan tanda tanya yang berkecamuk di kepala. Televisi telah berhasil merenggut cinta dan benci dalam sekali tayang. Televisi telah berhasil membuat kita was-was tanpa harus ada bayang-bayang. Di luar sana, jauh dari televisi, ada yang bertanya, siapa dirimu? Siapa yang merawat pena, belajar menulis dan membaca? Siapa yang menukar ijazah, menulis kurikulum vitae, jadi kerja, jadi ibadah? Siapa yang mengibar layar, melempar sauh belayar ke negeri jauh? Pandemi berhasil ini membuat kita menjaga jarak, tapi Tuhan tidak. Tuhan sedang rindu sedang menjelma aksara yang tak pernah mampu jadi kata untuk kau baca. Menjelma liku peta yang tak bisa kau terang. Menjelma angka yang berlipat kali ganda dan tak pernah bisa kau hitung jumlahnya. Ia merasuk jadi denyut doa yang menghidupi jantung cinta. Jangan tinggalkan Tuhan karena pandemi, karena informasi-informasi dari kanan dan kiri. Ia berdoa buat aku, buat kamu, buat dia, buat mereka. Dan seandainya ada yang bertanya, kau untuk siapa? Aku tahu. Diam-diam kau menyimpan jawabnya. Saudara-saudara, marilah kita mengakui segala kesalahan yang telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam membangun kehidupan bersama dengan sesama. Dan marilah kita dengan penuh kerendahan hati kita memohon pengampunan kepada Tuhan Yang Maha Kasih. Sejenak kita menundukkan kepala untuk melakukan saat teduh. Ya Tuhan, Engkau telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam keadaan baik. Tetapi kami sering kurang menghargai kebaikan ciptaan-Mu. Itu karena keserakahan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami.
dosa. Tuhan, kasihani kami. Engkau telah memberikan kepada kami sesama yang sepadan, supaya dalam kehidupan sehari-hari kami saling mengasihi. Tetapi kami mengakui bahwa kami masih belum mampu sepenuhnya saling mengasihi. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami yang hina dan lemah. Kami penuh dengan dosa. Tuhan, kasihani kami. Engkau telah mempersekutukan dan menguduskan kami melalui Gereja Kristen Jawi Wetan. Tetapi kami masih sering mementingkan diri kami sendiri daripada persekutuan kami di tempat ini. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami yang hina dan lemah. Kami penuh dengan dosa. Tuhan, kasihani kami. Engkau telah memanggil kami di masa muda kami untuk turut ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan di gereja kami, sesuai dengan talenta kami masing-masing. Tetapi kami mengakui bahwa kami masih sering menolak untuk melakukannya, sekalipun seharusnya kami bisa dan mampu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami yang hina dan lemah. Kami penuh dengan dosa. Tuhan, kasihani kami. Ya Allah, inilah pengakuan kesalahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau, Allah yang Maha Kasih, berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah Maha Kasih dan Penyayang. Apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan dengan hati yang tulus, maka Ia berkenan mengampuni kita. Sebagaimana firman-Nya yang demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Amin. Mari saudara-saudara, berita anugerah ini kita sambut dengan kita bernyanyi dengan lagu pujian Allah itu baik.
jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mengucap syukur ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan yang telah Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat hadir pada ibadah pembukaan Pekan Pemuda kali ini ya Tuhan. Dan ya Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolong ya Tuhan, bantulah kami dalam memahami apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang akan Tuhan rencanakan melalui firman-Mu ini ya Tuhan, sehingga firman ini dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Bacaan kita kali ini diambil dari Matius 22 ayat yang ke-41 sampai 46. Hubungan antara Yesus dan Daud. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud," katanya kepada mereka. Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, "Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu." Jadi, jika Daud menyebut dia Tuhannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Amin. Sampai di situ pembacaan Alkitab pada hari ini, saudara-saudara. Berbahagia kita yang membaca, mendengar, menyimpan di dalam hati, dan berbahagia kita yang mau melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Kita nyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak yang bertanya tentang makna tema Pekan Pemuda tahun ini. Kenapa bergas? Kenapa berkarya, bergaya, dan berasa dalam Kristus? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini adalah kata sifat yang dikategorikan dalam arkais atau kata yang tidak lazim digunakan. Namun KBBI juga menerangkan jika kata itu memiliki arti gagah dan cergas atau tangkas, giat, gesit, dan
cekatan. Yaitu sifat yang identik dengan kepemudaan. Kata bergas ini mungkin lebih sering digunakan saat kita berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa, Jawa masa kini. Yang sebenarnya arti dalam kata itu tidak berbeda dengan yang diterangkan oleh KBBI, yaitu tangkas, giat, gesit, dan cekatan. Kemudian tidak bermaksud menghilangkan arti dari yang dipaparkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ini. DPPM mencoba merangkai kata itu supaya dapat menjadi jargon yang pas, yang dapat memudahkan umat Kristiani, khususnya orang GKJW, lebih khusus lagi kaum muda, dalam mengingat jati diri mereka sebagai orang Kristen yang berkarakter Kristus, yaitu berkarya, bergaya, berasa dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, introitus, bacaan pembuka atau tema ibadah kita di 1 Timotius 4 ayat 12 tadi mengatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Di sini saudara-saudaraku, Paulus memberikan nasihat supaya Timotius mampu menjadi teladan sekalipun dirinya itu masih sangat muda. Selain menjadi nasihat bagi Timotius, nasihat Paulus ini juga menjadi nasihat bagi seluruh umat percaya, khususnya para pemuda-pemudi Kristiani. Semua kita sebagai orang percaya harus mampu menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan dalam kesucian. Untuk menjadi teladan, sangat perlu umat percaya ini meneladani karakter Kristus. Dengan demikian ketika orang melihat kita, orang menyaksikan model hidup kita, maka orang akan melihat pribadi Kristus yang terpancar melalui hidup kita. Lalu saudara-saudara, pusat dalam bacaan kita hari ini dari Matius 22 ayat 34 sampai 46. Cukup sekali untuk menjabarkan makna bergas tersebut. Ada kasih, ada ketaatan, dan ada kesetiaan di sana. Lalu pertanyaannya, apa saja karakter Kristus yang harus ada dalam hidup kita? Mengacu dari Injil Matius 22 ini, ada hal yang sangat penting yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, saudara-saudara, terus berkarya dan taat akan tugas serta tanggung jawab kita. Soal ketaatan dalam diri Tuhan Yesus tidak perlu kita ragukan lagi. Saking besarnya kasih yang ia miliki kepada Bapaknya dan besarnya kasih yang ia miliki kepada manusia, membawa dia menjadi pribadi yang taat atas tugasnya dan atas tanggung jawab yang dimilikinya. Saat menjalankan tugasnya, tantangan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus ini luar biasa dahsyat. Kita semua tahu itu. Kematian salib menjadi puncak pembuktian atas ketaatan dan kasih yang ia miliki. Gak ada cerita di sana, saudara-saudara, Tuhan Yesus mutung, tidak ada. Tidak ada cerita di situ Tuhan Yesus protes kenapa tugasnya begitu berat, tidak ada. Kemudian dalam hati kita menjawab, wah ya gak mungkin bos, gak iso lah bos nek plek persis karo Gusti Yesus. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk dapat sebanding dengan Dia, saudara-saudara. Taat kepada Tuhan dan mau mengambil bagian dalam setiap karyanya itu sudah baik. Terlebih jika kita dapat mengamalkan tanggung jawab kita sebagai orang Kristiani.
penuh kasih, bertindak jujur, dan taat atas tugas serta tanggung jawab kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara-saudaraku, peduli kepada sesamanya manusia. Tuhan berkarya bukan untuk keuntungan dan untuk dirinya sendiri, bukan. Semua kita orang percaya paham betul akan hal itu. Karya yang dia lakukan pure, murni untuk umat manusia dan kemuliaan Bapa. Ia mengajar, ia menyembuhkan orang sakit, dia menghibur orang yang penat hati, ia melayani, ia menebus manusia dari dosa, ia yang menghibur yang berduka, ia memuliakan Bapa dengan hidupnya. Tidak ada upah yang diminta dari semuanya itu. Hanya harapan supaya umat manusia ini kemudian mau bertobat, meneladani ajarannya, mengamalkan ajarannya, meneladani setiap karya, melanjutkan karya, dan meneladani setiap perbuatannya. Kalau dibilang zaman digital ini untuk selfie dan berpikir bagi diri sendiri lebih mudah, itu tidaklah sepenuhnya benar. Sebab dengan teknologi yang serba digital ini, jangkauan kita menjadi lebih luas dan jauh, sehingga mestinya makin memudahkan kita untuk dapat merangkul siapa saja, baik itu yang dekat maupun mereka yang jauh di sana. Sebetulnya semua tergantung dari niat, semangat, dan kesediaan kita. Kesediaan Tuhan Yesus Kristus, semangat Kristus ini patutlah menjadi teladan pada kita, patutlah menjadi gaya dan karakter hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Minggu Pekan Pemuda Gereja Kristen Jawi Wetan 2020. Situasinya di sini masih dibingkai oleh pandemi corona. Dan ini masih berlangsung. Tentunya situasi ini menjadi keprihatinan buat kita bersama. Banyak hal yang kemudian berubah drastis, mengagetkan semua orang. Namun pandemi ini tentunya tidak menjadi alasan bagi kita untuk mengurangi kadar kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Mari kita nyatakan itu dengan terus berkarya, seperti Kristus yang senantiasa berkarya dari dulu sampai sekarang ini. Dan jadikan karakter Kristus yang telah kita lihat, kita pelajari dalam kesaksian-kesaksiannya di kitab suci, ini menjadi gaya kita sebagai sarana kita bersaksi untuk kemuliaan namanya. Kemudian tetaplah sandarkan asa hanya kepada Tuhan. Sebab Dia yang menjadi sumber segala sesuatu bagi kita. Salam bergas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Kami bersyukur Tuhan, kasih yang Kau limpahkan untuk kami sungguh luar biasa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau mau melakukan banyak hal supaya kami memperoleh keselamatan. Mampukan kami Tuhan, supaya kami dapat meneladani setiap apa yang Kau ajarkan pada kami, supaya dari situ makin banyak yang terselamatkan dan nama Tuhan makin dimuliakan. Dalam Yesus kami mengucap syukur. Amin. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat dimohon untuk berdiri.
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dimohon untuk duduk. Ikrar dan janji pemuda GKJW. Kami pemuda-pemudi GKJW berjanji menjunjung tinggi patuhilah Kami Awiji. Kami pemuda-pemudi GKJW berjanji mewujudkan kepekaan dan kepedulian terhadap sesama. Kami pemuda-pemudi GKJW berjanji mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan sesuai dengan talenta yang telah diberikan. Pemuda GKJW, salam berkas. Janganlah kau terlena, besar tanggung jawab kita di dalam kehidupan. Marilah bersatu hati dalam menggapai cita, rukun bersama berkarya dalam doa berjuang. Sungguh indahnya jika pemuda bekerja bersama dengan semangat, biar berjaya negeri tercinta. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, atas kebaikan Tuhan yang tak bertara dalam kehidupan kita, marilah kita mengucap syukur dengan mengumpulkan persembahan. Adapun dalam pengucapan syukur kita, Alkitab memberikan sebuah kesaksian kepada kita yang berbunyi demikian. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari jemaat kita menyanyikan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 157 ayat 1 hingga selesainya persembahan. Caosno pisungsungmu. Sungguh haneng pasamuan kaya lila ning ati kau
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan kasih-Mu pada hari ini. Ya Bapa, kini kami berdoa untuk seluruh pemuda GKJW untuk tetap semangat menjadi bergas yang giat, tangkas, dan cekatan dalam mewujudkan kemajuan bangsa dan gereja. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Bapa. Semoga Engkau sertai mulai dari Bapak Pendeta, majelis, penatua, diaken, jemaat, dan seluruh jajaran gereja lainnya. Semoga Kau berkati dalam pengelolaan dan kemajuan gereja ini. Berkati juga persembahan hari ini ya Tuhan. Semoga dapat membantu dalam pengelolaan dan kemajuan gereja kami. Selanjutnya kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami, mulai dari presiden hingga tingkat RT RW-nya. Semoga Engkau berkati dalam menjalankan pemerintahan kami, khususnya dalam masa pandemi ini ya Bapa, kuatkanlah mereka. Tak lupa juga kami berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Semoga mereka Kau berikan umur panjang dan kesehatan selalu. Kau berikan mereka damai sejahtera dalam setiap aktivitasnya ya Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan doa dari saudara kami. Puji syukur Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami mau berdoa untuk studi kami dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Lancarkanlah proses pembelajaran kami, sehingga ilmu yang disampaikan oleh guru dan dosen kami dapat berguna bagi kami. Kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum memiliki pekerjaan. Bimbing dan bantu mereka agar mendapat pekerjaan yang sesuai. Dan berkatilah saudara-saudara kami di tempat kerjanya sehingga menjadi berkat bagi lingkungannya. Kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pasangan hidup. Berikan mereka pasangan yang sepadan dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah juga rumah tangga saudara-saudara kami di lingkup keluarga mereka dengan kasih-Mu. Kami tidak lupa berdoa untuk pandemi COVID-19 yang melanda negeri kami. Berkatilah tenaga medis, pemerintah, dan sembuhkanlah setiap orang yang terpapar virus corona dan saudara-saudara kami sakit yang lainnya, sehingga mereka dapat berkumpul dengan keluarga mereka dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Demikian doa kami ya Tuhan, dan dilanjutkan dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Dikuduskanlah namamu,
Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari tetap tangguh dalam berkarya, bergaya, dan berasa dalam Kristus. Sekalipun banyak tantangan dan halangan di depan kita. Mari tetap setia dalam berkarya, bergaya, dan berasa dalam Kristus. Yesus Kristus sang sumber kebenaran, jaga dan menguatkan kita semua. Mari kita semua menyanyikan Kidung Jemaat 340 bait 1 dan 2, Hai bangkit bagi Yesus. Bangkit bagi Yesus, pahlawan salib yang anjurkan banjir raja, dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap. Semakin berbahaya, semakin kau tegak. Yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan dengan perantaraan hamba-Nya. Kasih karunia, damai dan sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara-saudara kini dan kekal selama-lamanya. Amin.